Sejak semester 4 itu aku udah mulai mencari-cari kira-kira judul skripsiku nanti tentang apa. Suka yang merangkai kata-kata gitu. Sebenarnya kalau hitung-hitungan juga suka. Halo Sobat Minslur, aku Bakra dan temenku Aldi. Jadi kita mau kasih info buat kalian semua para pengikut Pejuang Bahasa. Jadi kedepannya selain kita bakal bahas soal ya tentunya pentingnya bahasa, kita juga bakal bahas soal Banyak sih ya tentang dunia perkuliahan, tentang keorganisasian dan juga dunia kerja juga nantinya. Dan kita awali pembahasan pertama kita ini dengan topik yang mungkin menjadi momok tersendiri, ketakutan bagi sebagian besar kaula muda kali ya. Yaitu bagi mahasiswa ya, momok yang biasanya sangat ditakuti oleh mahasiswa yaitu skripsi. Ya seperti yang kita ketahui lah, biasanya skripsi itu menjadi hal yang sangat ditakuti begitu oleh para mahasiswa. Termasuk aku dulu juga begitu. Iya, aku dulu juga gitu sih, pas waktu masuk kuliah itu nanti skripsian itu sulit nggak sih? Iya, jangan-jangan aku nanti ya ada negatif thinking lah ya, takut ini takut itu gitu. Takut nggak bisa, bahkan dulu aku itu sempet nggak mau kuliah karena takut nanti nggak bisa skripsian. Oh iya. Nah, oleh karena itu kita akan mencoba berbagi pengalaman buat teman-teman yang mungkin sekarang juga sedang mau skripsian juga. Skripsi atau sedang lagi skripsi sekarang gitu ya. Kita akan berbagi pengalaman supaya teman-teman nanti juga bisa menyelesaikan skripsinya dengan baik dan tepat waktu. Betul banget sih. Jadi jangan sampai kita kuliah terlalu keasikan nih gara-gara skripsi doang, terus nanti jadinya sampai kita, menjadi ini ya donatur tetap kampus gitu ya. Oke. Jadi hal utama yang menjadi dasar saat skripsi tentunya adalah topik. Betul banget, topik. Bagi sebagian orang atau mahasiswa mungkin munculin topik itu cukup susah ya. Betul. Belum Termasuk lagi kita dari aku dulu sendiri juga begitu. Sulit banget menentukan topik. Nah, karena saking overthinkingnya tadi takut nggak bisa skripsian. Sejak semester 4 itu aku udah mulai mencari-cari kira-kira judul skripsiku nanti tentang apa begitu ya, topiknya tentang apa begitu. Semester 4 banget nggak tuh? Semester 4 itu masih termasuk pertengahan ya, berarti pertengahan perkuliahan, padahal skripsian itu mulainya di semester 7. Tapi menurutku itu adalah salah satu cara kita untuk mempersiapkan skripsi dengan baik. Karena di semester 4, semester 5 atau bahkan semester 6 itu kan sebenarnya kita sudah menerima banyak mata kuliah tentang betul banget sih jurusan kita. Nah, dari situ kan nanti kita tahu sebenarnya kita itu bisanya bidang apa sih. Iya, bener banget. Kita itu tahu misalnya suka pelajaran atau mata kuliah A. Jadi nanti mungkin pas semester 4 itu kita bisa mulai cari-cari topik yang berhubungan sama mata kuliah A itu gitu kan ya. Sih. Ya, jadi itu penting sih untuk pertama dalam mencari topik adalah mencari bidang yang kita kuasai atau setidaknya kita tertarik dengan bidang tersebut. Kalau kita bisa dalam bidang tersebut atau sedikit tertarik lah dengan bidang tersebut, itu nantinya akan memudahkan kita dalam mengerjakan skripsi karena tentunya kita suka dengan bidang tersebut begitu. Apalagi kalau ya karena kita suka, jadi nanti pas ketika kita skripsi tentunya kita ya setidaknya lancar gitu kan, karena itu adalah hal-hal yang kita sukai. Beda lagi kalau nanti pokoknya kita itu jangan ambil topik yang kita nggak suka gitu kan. Jadi kalau bisa ya males gitu nggak sih kalau kita nggak suka tapi kita terpaksa buat ngelakuin itu. Kalau menurut Aldi sendiri gimana nih tips buat cari topik biar mungkin nanti menghindari penolakan dari dosen? Biasanya kan gitu kan ya. Kalau selain mencari yang sesuai dengan bidang kita juga bisa mencari yang sesuai dengan karakter kita ya. Betul, karakter kita, karena itu hubungannya sama itu nggak sih jenis penelitiannya ya, kedepannya apa. Kalau kita itu misalnya
suka merangkai kata-kata atau suka matematika, hitung-hitungan gitu kan? Iya betul. Kebetulan kalau aku dulu karena sukanya memang merangkai kata, jurusan di bahasa Indonesia begitu ya, dan saya nggak bisa matematika, ya akhirnya memutuskan untuk memilih yang berkaitan dengan sesuai dengan karakterku sendiri, yaitu kata-kata, yaitu jenis penelitian kualitatif begitu. Kalau Bagra dulu gimana? Kalau aku sendiri juga dulu penelitian kualitatif sih, soalnya sama kayak Aldi sebenarnya. Aku suka yang merangkai kata-kata gitu. Sebenarnya kalau hitung-hitungan juga suka, cuma lebih dominan untuk merangkai kata-kata. Itu aku merasa senang dan happy saat ya mengerjakan skripsiku dulu gitu. Jadi itu sih. Terus selain merangkai kata-kata juga mungkin apa ya? Apa? Apa ya? Ya tips nih, tips selain sesuai mungkin karakter, terus apa lagi? tips berikutnya mungkin bagi kita yang masih kesulitan dalam menentukan bidang yang kita sukai, kita masih bingung dalam menentukan karakter, kita juga masih bingung. Aku nggak bisa hitung-hitungan, nggak bisa merangkai kata juga. Terus harus gimana gitu kan? Kadang ada yang begitu juga kan? Iya benar, saking overthinkingnya juga kan? Overthinkingnya gitu. Nah itu salah satu caranya bisa dengan sering-sering membaca jurnal atau ke perpustakaan untuk membaca skripsinya kakak tingkatnya dulu mungkin. Betul banget sih. Atau konsultasi dengan dosen juga bisa, atau dengan kakak tingkat kita, dengan teman, begitu juga bisa. Atau apalagi kira-kira? Terus kalau aku dulu sih pas awal-awal itu sering-sering ikut webinar. Kebetulan waktu itu kan juga waktunya COVID. Jadi daripada aku nganggur di rumah gitu kan, aku coba-coba cari webinar yang gratis buat ya cari topik skripsi aku ke depannya gitu kan. Selain itu kita juga bisa bertanyakan pada narasumbernya terkait mungkin keterbaruan topik yang belum ada sebelumnya gitu kan. Terus ya kita juga bisa mengamati nih fenomena-fenomena sekitar. Itu kan yang penting sih menurutku. Penting karena memang skripsi atau penelitian kan salah satu tujuannya agar bisa bermanfaat bagi masyarakat, gitu kan. Makanya nggak ada salahnya juga, malah lebih bagus kalau kita mengamati lingkungan sekitar kita. Misalnya kita melihat nih, kalau kita di jurusan pendidikan gitu ya misalnya, ternyata di sekolah itu banyak anak-anak yang kesulitan dalam membuat puisi gitu misalnya. Bener banget. Nah, kita bisa tuh mencari solusi bagaimana supaya anak-anak itu tadi bisa lebih mudah dalam membuat sebuah puisi. Misalnya melalui metode pembelajaran yang lebih menarik atau media yang lebih menarik sesuai dengan yang dibutuhkan anak-anak, misalnya seperti itu. Atau bidang-bidang lain juga bisa. Iya, kan? bidang-bidang lain. Contohnya kayak akuntansi mungkin ya kan, karena aku dulu jurusan akuntansi. Kita bisa mengamati misalnya ada suatu perusahaan yang kesulitan dalam menerapkan sistem akuntansi gitu kan. Jadi kita bisa cari tahu kenapa sih perusahaan ini kok susah buat mengimplementasikan sistem akuntansi. Apakah karena sumber daya manusianya atau mungkin karena sumber pendanaannya gitu kali ya. Ya, itu jadi penting untuk mengamati lingkungan sekitar sih, supaya nanti skripnya juga lebih bermanfaat gitu. Jadi bisa menjadi jawaban dari permasalahan yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Ya, jadi ya itu sih tipsnya. Mungkin ada beberapa yang perlu digarisbawahi sama kalian semua, atau beberapa insight. Yang pertama, buat munculin topik skripsi, kalian bisa banyak-banyak membaca tentunya, bisa ke perpustakaan atau di web-web juga bisa, jurnal internasional yang bereputasi gitu kan. Terus yang kedua, kalian bisa ikut webinar atau seminar buat bertanya sama narasumbernya. Terus diskusi juga sih penting sama teman-teman kalian atau sama akademisi dosen, itu juga boleh banget. Terus yang terakhir tadi apa ya? Kita mengamati fenomena sekitar gitu sih. Jadi jangan lupa tanyakan pada diri kita sendiri bidang apa yang kita suka atau yang kita kuasai, kemudian dengan tips-tips yang sudah dijelaskan oleh Pak Zada. Oke. Itu sih tips dari kita, bukan tips sebenarnya ya, tapi lebih ke sharing pengalaman aja yang kita rasakan ketika waktu itu skripsian. Kedepannya kita akan membahas tentang kendala-kendala lain yang sering dihadapi oleh mahasiswa biasanya dalam skripsian, sekaligus
solusi atau sekadar ya cerita dari kita lah Iya. yang sudah pernah kita lalui, yang pernah kita lakukan sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu. Oke, jadi buat kalian nanti yang kepo tentang gimana sih kelanjutan dunia perkuliahan, kendala-kendala saat skripsi, kalian bisa pantengin terus IG-nya Pejuang Bahasa, TikTok Pejuang Bahasa, dan juga YouTube channel kita Pejuang Bahasa, Rizkev ID. Oke. So, sukses buat kalian semua. Bye.